Bismillah. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwati fillahi a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan menuntaskan pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sering sekali para wanita malu untuk bertanya akannya. Pembahasan malam hari ini insyaallah berkaitan tentang al-haid wan nifas, darah haid dan darah nifas. Pertama kita akan membahas tentang ahkamul haid, hukum-hukum yang berkenaan tentang darah haid. Kemudian yang kedua akan membahas ahkamun nifas, hukum-hukum yang berkenaan tentang nifas. Kemudian insyaallah akan dilanjutkan dengan hukum-hukum berkisaran tentang istihadah. Nah, sebagian kita ada yang sudah menikah, ya. Sebagian ada yang sudah menikah, sebagian ada yang belum. Maka kewajiban seorang yang sudah menjadi suami atau ayah dari anak-anaknya selayaknya memperhatikan pembahasan tentang haid dan nifas. Karena terkadang wanita malu bertanya kepada seorang ustadz atau seorang ulama, sehingga laki-laki atau suami atau ayah harus berinisiatif bagaimana caranya kita lebih berilmu ketimbang istri kita. Karena istri kadang punya kesibukan di rumah, ya, masak dan yang lainnya. Nah, sehingga kadang mereka tidak bisa mendengarkan ceramah atau menghadiri majelis ilmu. Sehingga yang bertanggung jawab adalah seorang laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pemimpinnya. Wa rajulun ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki atau suami, dia itu pemimpin bagi keluarganya, dan kelak hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban keluarganya, termasuk hukum berkenaan tentang haid dan nifas. Ketika kita melihat istri kita, ya, sudah tidak keluar darah haidnya, kok tidak sholat, nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Karena kita seorang suami atau kita seorang ayah, ya, kita harus memperhatikan kondisi istri kita atau anak perempuan kita dan yang lain-lainnya. Pembahasan tentang haid dan sifatnya kita sudah mengetahui, ya, bahwasanya darah haid itu berbeda dengan darah biasa, ya. Kalau darah biasa Bapak, warnanya merah dan lebih cenderung enggak terlalu kental dan baunya biasa. Kalau darah haid hitam, amis, agak kental Bapak, ya. Nah, itu kita sudah tahu sendiri, ya, itu berkenaan tentang darah haid. Darah haid itu asal dari mana sih Bapak? Jadi setiap bulan seorang wanita itu mengeluarkan sel telur semenjak semenjak baligh. Jadi ketika sudah baligh sampai nanti ada akhir wanita yang sudah tidak haid lagi, tergantung, ya. Ada yang 50 tahun sudah nggak haid lagi, ada yang 50 tahun ke atas baru selesai haidnya. Nah, darah haid itu dimulai dari ketika baligh. Setiap wanita yang sudah baligh setiap bulannya akan mengeluarkan sel telur. Nah, sel telur yang tidak dibuahi, ya, tidak dibuahi oleh sel yang air mani, maka sel telur tersebut akhirnya membusuk dan keluarlah dari rahim, sehingga keluar dari farjnya wanita dan berubah menjadi darah haid yang begitu busuk, ya, busuk, hitam dan yang lainnya, ya. Bapak lebih mengetahui sendiri. Dan itu terus menerus sampai akhirnya sampai waktu yang Allah tentukan, ya, kurang lebih ada yang 50 tahun, ya, ada yang 60 tahun baru selesai masa haidnya. Nah, itu sekilas tentang darah haid.
Ya Bapak ya, darah haid. Kemudian kalau darah nifas bagaimana? Kalau darah nifas, darah hasil dari mana? Dari persalinan. Nah, ketika seorang wanita, seorang ibu bersalin, nanti biasanya keluar darah haid, darah nifas. Darah nifas ini berbeda dengan darah haid. Ya, kalau darah nifas warnanya ya darah biasa, bukan darah haid. Ya, ya nanti terus menerus, dan itu nanti akan kita bahas berapa hari, apakah 40 hari ataukah 30 hari ataukah kurang ataukah lebih, nanti akan datang penjelasannya. Kemudian yang ketiga, jadi darah yang keluar dari wanita itu ada tiga. Darah yang keluar dari wanita itu ada tiga macam. Yang pertama darah haid. Darah haid itu darah sehat. Bahkan kalau wanita tidak haid itu dipertanyakan. Wanita yang tidak haid dan tidak hamil itu dipertanyakan. Ya Bapak ya. Darah haid itu pertama, warnanya hitam, pekat, dan baunya busuk, karena itu memang dari asal sel telurnya wanita yang tidak dibuahi, maka rontok semuanya keluar menjadi darah haid. Kemudian yang kedua darah nifas. Darah nifas darah sebab melahirkan. Yang terakhir adalah darah istihadah. Darah istihadah itu darah biasa, ya. Ada yang mengatakan dia itu darah penyakit gitu kan, warnanya merah, ya, kayak darah biasa seperti itu. Dan kadang biasa nanti keluarnya terus menerus berapa hari gitu kan. Nah, pembahasan yang pertama yang kita akan bahas tentang ahkamul haid, ya, hukum-hukum yang berkenaan tentang darah haid. Yang pertama, as-sinnul ladzi tahidu fihi al-mar'atu. Adakah batasan kapan dimulai wanita haid? Adakah batasan Bapak? Jawabannya adalah tidak ada batasannya. Ya. Intinya, kapanpun ada darah haid, maka dihukumi wanita tersebut sudah baligh, sudah dewasa. Kalau umur 10 tahun sudah keluar darah haid, maka sudah. Jadi tidak ada batasan umur tertentu untuk darah haid keluar atau darah haid berhenti. Ya. Jadi intinya adalah adanya darah. Ketika ada darah haid, darah hitam yang busuk dan yang lainnya, maka itu disebut darah haid, dan wanita tersebut dilarang sholat, dilarang baca Al-Quran dan yang lainnya, ya. Nanti akan datang pembahasan baca Al-Quran wanita haid. Kemudian yang kedua, aqallu muddatil haid. Adakah waktu minimal masa haid? Ya, kadang kan ada perempuan yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ya kan Bapak? Ini juga sama, tidak ada batasannya. Intinya apa? Ketika ada darah haid, maka udah haid. Karena ada yang 3 hari udah haid, ya, ada yang sampai 7 hari. Karena memang kebiasaan berapa? 1 pekan, gitu. Ya, biasanya itu 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang ini. Intinya adalah ya tadi, kalau sudah ada darah haid, ya darah haid, gak boleh sholat walaupun lebih dari 1 minggu, ya. Karena sebagian wanita apa, udah tahu melihat darah haid, tapi dia lebih dari seminggu, akhirnya dia apa, mandi besar dan sholat. Itu kesalahan yang begitu fatal. Kalau dia sholat bahkan berdosa, ya. Kemudian wanita yang hamil, wanita yang hamil, apakah bisa keluar darah haidnya Bapak? Tidak ada. Karena tadi kan ya, jadi setiap bulan wanita itu mengeluarkan sel telur. Jadi yang apa namanya ovum, ya. Jadi rahim situ nanti sel telur yang keluar nanti menempel di dinding rahim. Nah, ketika nanti dibuahi sama air mani tadi, salah satunya nanti akan berkembang. Nah, ketika sudah berkembang, maka sudah tidak ada lagi keluar sel telurnya. Sehingga apa Bapak? Wanita yang hamil tidak haid, ya. Itu juga sudah dibuktikan dari apa Bapak?
dari kedokteran juga seperti itu. Jadi wanita hamil tidak haid. Kemudian ahkamul qudrati was sufrah, hukum-hukum cairan yang keruh dan kuning. Nah, di sini terdapat perincian. Kadang wanita, kalau misalkan istri kita kadang curhat, ya mungkin kita tahu. Tapi kadang diam saja, sehingga kita nggak tahu. Dan para ulama udah membahas, ya ada cairan kuning atau cairan keruh yang keluar dari kemaluannya wanita selain dari haid. Nah, itu bagaimana hukumnya? Maka para ulama memperinci, ketika cairan tersebut, cairan keruh atau kuning itu keluar ketika masa haid, maka dihukumi haid. Ketika keluar tidak masa haid, maka dihukumi suci, tahir. Ya, bisa difahamin Bapak ya. Biasanya 1 bulan berapa sih Bapak? 1 bulan berapa wanita haid? 1 kali kan? Ya, taruhlah tanggal 1 sampai tanggal 7, ya kan? Nah, ketika tanggal 1 sampai 7 ini ada keluar cairan kuning atau keruh itu. Nah, itu disebut haid. Dan wanita tetap gak boleh sholat. Nah, ketika sudah hari ke-8, 9, 10, 11, 12 sampai tanggal 30, nah, setelah haid sampai tanggal 30, tiba-tiba keluar cairan keruh warnanya kuning, maka apa hukumnya? Suci. Dan wanita tersebut harus apa? Tetap sholat. Bisa dipahamin ya. Kalau penyakit nanti beda lagi Bapak ya. Ya. Kemudian badannya seorang haid atau keringatnya atau air liurnya najis nggak Bapak? Tidak najis. Ya. Lawang orang musyrik, orang kafir non Islam saja tidak najis badannya, ya. Kok misalkan dia ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bantu kita, tangan kita bersentuhan dengan tetangga kita yang non Muslim, apakah kita cuci tangan? Tidak, ya. Apalagi apalagi wanita yang haid. Jadi wanita yang haid itu tetap suci, tahir. Ya, yang darah, yang najis apanya? Darahnya. Tapi apa? Keringatnya tidak najis. Kemudian air liurnya juga tidak najis. Kemudian itu ya sekilas tentang pembahasan darah haid ya. Pertama apa tadi Bapak? Ya, tidak ada umur tertentu mulai haid. Dan juga tidak ada batasan akhir haid. Intinya ketika ada darah haid maka disebut haid wanita tersebut. Sama juga batasan berapa hari atau berapa banyak itu juga tidak ada batasannya. Intinya juga dengan apa? Dengan darah. Kemudian yang berikutnya wanita yang hamil, apakah keluar darah haidnya? Maka jawabannya tidak. Kemudian cairan kuning atau cairan yang keruh ketika keluar di masa haid maka dia haid. Ketika keluar selain dari masa haid maka suci biasa. Kemudian keringat, air liur wanita haid apakah suci? Suci. Ya, keringat misalkan istri kita lagi haid, kemudian lagi nganu sego ya. Ngaruh sego, kemudian neteslah keringatnya, gimana? Suci ya, jadi tidak masalah. Nah itu. Kemudian yang ke-10 bahas tentang ma tumna'u minhul haidu wa ma la tumna'. Ini yang kita tunggu-tunggu, pembahasan yang berkenaan tentang wanita haid. Jadi apa yang dilarang wanita haid melakukannya dan apa yang tidak dilarang wanita haid melakukannya. Yang pertama, apa yang dilarang? As-shalah. Salat 5 waktu tidak boleh untuk wanita haid. Salat tahajud juga tidak boleh. Salat duha tidak boleh. Salat rawatib juga tidak boleh.
Ya. Idza hadatil mar'atu fi waqtis shalah qabla an tusalliya fa hal yajibu 'alaiha al-qada' idza tahurat? Sayati bayanu dzalika kullihi fi kitabis shalah. Idza tahurat qabla khurujil waqti lam yalzamha illa as-salatu allati tahurat fi waqtiha. Kemudian yang kedua apa Bapak selain salat yang dilarang wanita salat? As-shaum. Apa itu shaum? Puasa. Jadi wanita haid juga dilarang berpuasa. Jadi nggak boleh sholat dan nggak boleh berpuasa. Nah, pembahasan tentang sholat tadi. Misalkan kalau misalkan wanita haid suci ketika masih waktu sholat tiba. Misalkan waktu sholat zuhur jam 12 sampai jam 3. Nah jam 2 dia udah suci. Apakah dia wajib sholat zuhur? Wajib. Ya gitu Bapak ya. Sholat subuh? Tidak perlu. Intinya ketika dia sudah suci, mana waktu sholat yang kita dapati, yang wanita tersebut dapati, maka itulah yang diwajibkan sholat. Kalau misalkan dia sholat jam 4 suci, maka kewajibannya dia sholat asar dan sholat zuhurnya tidak perlu. Ya. Kalau wanita haid sholat, maka bisa menjadi apa? Khawarij. Ya, ada di zamannya Ali bin Abi Thalib ada bertanya itu kan, kenapa wanita haid dilarang sholat dan tidak mengqadha'nya, sedangkan puasa mengqadha'nya? Kemudian ditanya, apakah kamu orang Khawarij? Bukan, saya hanya bertanya. Kemudian dijawab, karena sholat memang sudah perintahnya Allah. Wanita yang haid itu nggak perlu mengulangi sholat. Sedangkan qadha puasa maka wajib mengulangi. Ya, jadi wanita yang suci pada waktu sholat, ya, selama belum keluar waktu sholat tersebut, maka dia wajib mendatangkan sholat tersebut. Kalau misalkan setengah 7 dia suci, maka dia wajib sholat apa Bapak? Maghrib. Ya kan, sholat maghrib. Yang kedua tadi apa Bapak? Berpuasa. Wanita yang haid berpuasa hukumnya gimana? Tidak boleh, haram dan berdosa. Apakah wanita haid mengqadha sholatnya? Apakah mengqadha puasanya? Ya. Kalau puasa harus diqadha, harus diulangin. Ya. Kalau sholat tidak boleh. Ya. Kemudian apa hukum? Nanti akan datang sih penjelasannya. Kemudian yang ketiga, apa yang kira-kira tidak diperbolehkan wanita haid? Membaca Al-Quran. Jadi yang ketiga, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Beneran nggak boleh baca Al-Quran? Nah, ternyata terdapat perselisihan di kalangan para ulama Bapak. Pendapat yang kuat di sini tajuzu qiraatul Qur'ani lil haid. Jadi wanita haid boleh membaca Al-Quran. Ya, menurut pendapat yang kuat. Kalau misalkan istri kita membaca Al-Quran, silahkan. Jadi wanita haid Wanita haid itu boleh membaca Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Ya. Boleh nggak memegang Al-Quran? Nggak boleh. Ya berarti dalam kondisi membaca Al-Quran dia seperti apa Bapak? Seperti hadas kecil. Ya, ketika seorang buang air besar atau buang air kecil atau keluar anginnya, maka seorang tersebut dia boleh membaca Al-Quran walaupun belum berwudu, tapi tetap dilarang memegang Al-Quran. Sama juga wanita haid. Wanita haid boleh membaca Al-Quran tetapi tidak boleh memegang Al-Quran. Tapi kalau misalkan memegangnya dengan kain atau jiting gimana Bapak? Boleh. Taib.
Kemudian yang berikutnya zikrullah, berzikir kepada Allah. Wanita haid boleh nggak berzikir? Boleh. Ya. Kalau misalkan mau masuk kamar mandi ngucapin bismillah nggak apa-apa. Ya. Malam hari mau tidur berzikir nggak apa-apa. Mau makan berdoa berzikir juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketujuh, pembahasan tentang apa hukum wanita haid berdiam diri di masjid, ngikuti pengajian di masjid. Maka hukumnya tidak boleh. Ya, ini kesepakatan para imam empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, melarang wanita haid untuk berdiam diri di masjid mengikuti pengajian. Jadi pahamin Bapak ya. Ya. Kalau istri kita mau ikut pengajian ya dalam keadaan haid, maka apa? Tidak boleh. Tapi di sini juga masih terdapat perselisihan di kalangan para ulama, sebagian membolehkan. Tapi lebih baik apa? Tidak boleh. Kencengin aja speaker masjidnya, ya kan? Kalau enggak dikasih apa yang lainnya, alternatif lain, misalkan dengerin radio ceramah atau disetelkan kaset ceramah, ya. Jadi wanita haid tidak boleh apa? Berdiam diri di masjid. Sama seperti orang yang junub. Ya kan Bapak? Orang yang junub, yang keluar air maninya atau berhubungan suami istri, sebelum dia mandi besar, maka dia dilarang untuk duduk diam diri di masjid. Kemudian bagaimana jika lewat saja? Kalau lewat gimana Bapak? Boleh, sama seperti orang junub. Ya. Sama seperti orang junub. Tapi sebagian ulama yang tadi masalah pengajian tadi ya membolehkan. Kenapa? Karena berbeda hukumnya tentang junub. Kayak tadi ya, kayak dulu pernah saya bilangin tuh Bapak. Kalau junub itu kapan dia bisa sucinya? Terserah dia kan. Dia mau mandi 1 jam kemudian silakan. Tapi kalau wanita haid kan nggak bisa. Nunggu keputusan dari Allah, takdirnya kan. Takdirnya wanita itu haid. Waktunya tertentu, kadang nggak tentu. Kadang maju, kadang mundur. Makanya dibolehkan berdiam diri di masjid. Tapi di sini pendapat yang lebih aman, tidak boleh, sama seperti orang junub. Gak boleh berdiam diri di masjid. Tapi kalau cuma lewat tidak apa-apa, asalkan aman, darahnya jatuh ke mana? Ke masjid. Kemudian hukmu wat'il haid. Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri ya dalam keadaan wanita atau istrinya sedang haid. Tapi berhubungannya apa? Ilaj. Jadi memasukkan. Jadi kemaluan laki-laki dimasukkan ke kemaluan perempuan. Jadi apa hukumnya ilaj? Ya, memasukkan. Maka hukumnya haram. Enggak boleh. Kalau memasukkan maka tidak boleh. Tapi kalau cuma apa? Berhubungan biasa tanpa masukkan, walaupun cuma berkenaan ya, bersentuhan, maka enggak apa-apa. Nabi Muhammad pernah berhubungan suami istri sama Aisyah. Tapi Nabi Muhammad menyuruh Aisyah ditutupin. Ya, jadi antara pusar dengan lutut ditutupin. Karena terkadang kita nggak tahu. Ya kan kalau sudah berhubungan kan kadang kita merasa hilang semuanya, akhirnya terjatuh larangan tersebut. Jadi nggak boleh kita menyentuh wanita, maksudnya memasukkan kemaluan kita kepada istri itu ketika haid, dilarang, haram. Kalau melakukan maka berdosa. Ya, bahkan nanti akan datang penjelasannya, barang siapa yang menjimai wanita ketika wanita tersebut haid, masuk ke kemaluannya, harus bersedekah 1 dinar. Kafarahnya seperti itu, besar. Kalau orang yang sudah berhubungan suami istri, maka nggak boleh. Kan para di Al-Quran ada Bapak, yas'alunaka 'anil mahid,
mereka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang darah haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Kata Allah, jauhi wanita ketika sedang haid. Jadi sedang haid wanita tidak boleh dijimai. Tapi kalau bersenang-senang apa ditutup tidak apa-apa. Ya. Intinya larangannya itu apa Bapak? Ilaj. Dimasukkan itu hukumnya haram. Maka hati-hati ya. Kemudian bagaimana berhubungan ya memasukkan tadi tapi wanita darahnya sudah tidak keluar. Kalau darahnya masih keluar berarti kita mengeluarkan kena darah kan Bapak ya. Nah, misalkan darahnya sudah berhenti. Wanita istri kita belum mandi. Apakah kita boleh ya memasukkan kemaluan kita ke istri? Tetap juga tidak boleh. Suruh wanita kita suruh mandi. Ya. Jadi la yajuzu wat'ul haidhi idzan qata'a ad-dam qabla al-ghusli, enggak boleh. Jadi harus mandi dulu. Bisa difahamin tuh Bapak ya. Jadi kalau misalkan kita berhubungan suami istri, maka ada dua. Yang pertama jika memasukkan maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan darahnya sudah berhenti, tapi istri kita belum mandi, hukumnya gimana? Juga tetap tidak boleh, suruh mandi. Apa susahnya mandi? Baru kita berhubungan suami istri. Jadi apa tadi larangan pertama? Tidak boleh sholat, kemudian berpuasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, boleh berzikir kepada Allah, tidak boleh berdiam diri di masjid, boleh berlalu di masjid, melewati masjid boleh jika darahnya aman. Nah, baru habis itu hubungan suami istri. Kalau misalkan bersenang-senang maka tidak apa-apa. Ya, kalau pakai kain atau ditutupin itunya farjinya maka lebih bagus. Baru habis itu tidak boleh pula berhubungan suami istri dengan memasukkan walaupun istri kita sudah berhenti darah haidnya dan belum mandi, itu nggak boleh. Kemudian mentalak wanita haid. Wanita sedang haid kita talak. Nanti sebenarnya akan datang penjelasannya. Tapi ini kita bahas. Bagaimana hukumnya? Lagi marah, lagi ini sudah kamu saya talak. Wanita dalam keadaan apa? Haid, maka juga tidak boleh. Jadi yahrum talaqul haid, haram mentolak wanita yang sedang haid. Tapi kalau itu haram ya. Tapi kalau misalkan kejadian, apakah jatuh talaknya? Maka jatuh. Kayak misalkan apa Bapak masih ingat kemarin? Berwudu dengan air apa? Ghosab, air curian. Kita nyuri di Alfamart, ya nyuri galon. Kemudian apa? Kita wudu dengan air tersebut. Apa hukumnya mencuri? Haram, nggak boleh. Apa hukumnya mentalak wanita haid? Haram. Tapi kalau misalkan kita udah make, sholat kita sah enggak Bapak? Sah sholatnya. Kalau kita sudah, saya talak, jatuh nggak tolaknya? Jatuh. Tolak itu ada berapa Bapak? Tolak itu ada dua yang bisa dirujuk. Ya, tolak itu ada dua. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, mau dibahas apa? Lanjut aja ya. Panjang penjelasannya. Dan ini sering banget. Kalau di Indonesia, alhamdulillah nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu banyak talak. Kalau di Arab Saudi, sering banget Bapak. Solusi biar nggak talak, biar ini apa sih? Sholat, jaga sholat 5 waktu. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah menjelaskan pembahasan tentang talak. Panjang berapa ayat itu pembahasan tentang talak. Di pertengahan pembahasan talak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas shalawati was salatil wusta." Jagalah salat, terutama salat wusta. Apa salat wusta? Sebagian ulama menjelaskan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan menjalankan ketaatan. Di sini terdapat
Ini ibrah yang begitu besar. Kalau misalkan lagi ada masalah keluarga, kok kita kepingin mentalak istri kita, kita lihat apa? Sholat kita, ya perbaiki sholat kita. Boleh nggak wanita memasak? Ya boleh. Kemudian mengadon buat roti, boleh. Wanita mencelupkan apa nih? Tangannya boleh enggak? Kuahnya bekasnya kita minum? Ya boleh ya. Jadi wanita itu yang najis apa ya? Ya darahnya. Selainnya enggak najis, keringatnya, tangannya, air liurnya enggak najis. Bagaimana menggunakan obat haid, mencegah haid? Gimana Bapak? Ya saya ini sering banget. Mau haji, mau umrah, udahlah minum obat biar nggak keluar darah haidnya. Gimana hukumnya? Boleh. Ya, syaratnya 2. Yang pertama izin suami. Yang kedua tidak ada madharatnya. Ya, izin dulu. Kalau misalkan seorang wanita yang ingin meminum obat biar haidnya tidak keluar, maka izin dulu sama suaminya. Saya mau minum obat ini, ya maka tidak apa-apa. Asalkan apa obatnya nih? Obatnya tidak abadan ya, tidak selama-lamanya. Kan kadang ada cuma beberapa saja kan, cuma beberapa hari tidak apa-apa. Yang kedua aman dikonsumsi, ya. Kalau tidak aman dikonsumsi maka tidak boleh. Nah itu sudah selesai Bapak pembahasan tentang haid. Kemudian berikutnya tentang nifas. Ad-damul kharij. Darah yang keluar sebelum melahirkan, apakah disebut darah nifas? Tetap disebut darah nifas Bapak. Jadi darah yang keluar sebelum beberapa hari atau misalnya beberapa jam sebelum darah keluar, sebelum persalinan, maka disebut darah nifas. Maka apa? Hukumnya apa? Tidak boleh sholat. Itu perlu diperhatikan. Pada asalnya darah nifas, pada asalnya pembahasan nifas itu seperti pembahasan haid. Wanita haid tidak boleh sholat, maka nifas tidak boleh sholat. Wanita haid tidak boleh puasa, maka nifas tidak boleh puasa. Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran, maka nifas boleh membaca Al-Quran. Wanita haid tidak boleh memegang Al-Quran, maka nifas juga tidak boleh memegang Al-Quran. Wanita haid tidak boleh ya kita berhubungan suami istri lewat apa? Ya lubangnya, maka juga sama ya, tidak boleh juga. Ya pada asalnya seperti itu. Nah darah yang keluar sebelum wiladah wa ma'ahu talqun yu'tabaru nifasan, maka dia disebut nifas. Jarak berapa detik Bapak? Kan kadang ada bukaan kan? Ya nggak apa-apa. Ada bukaan 1, bukaan berapa? Biasanya sampai berapa bukaan Bapak? Nah sampai segitu. Kalau misalkan beberapa darah yang, kalau misalkan darah yang keluar sebelum persalinan, maka dia disebut nifas. Dan apa? Hukumnya ya hukum nifas. Tapi kalau misalkan hamil 9 bulan, ya bulan ke-7 keluar darah, apakah darah haid Bapak? Ya bukan. Kan darah haid gak bisa keluar ketika wanita apa? Sedang hamil. Kemudian darah yang keluar pas persalinan, ya lagi udah keluar, udah apa namanya berusaha mengeluarkan anak. Nah di situ darahnya, anaknya keluar dan keluar juga darahnya, apakah itu disebut apa? Darah nifas. Darah nifas juga. Darah nifas itu darah nifas itu najis apa enggak sih Bapak? Najis. Sama juga ketika darah keluar setelah persalinan. Taruh contoh jam 5 sore anak lahir, jam 4 sore keluar darah, maka disebut darah nifas. Jam 5 sore anak lahir keluar darah, maka disebut darah nifas. Jam 6 sore keluar lagi, maka disebut darah nifas. Ya, jadi semua darah nifas. Bisa difahami itu Bapak ya?
Kemudian kalau misalkan seorang melahirkan anak kembar, ya, melahirkan anak kembar, maka kapan dimulai darah nifas? Kapan dimulai darah nifasnya, Bapak? Ya, dari anak pertama. Kemudian banyaknya hari, berapa hari biasa darah nifas, Bapak? 40 hari. Kebanyakan darah nifas itu 40 hari. Kemudian paling sedikit, kalau paling sedikit, Bapak? Paling sedikit ya tidak ada lahad dari aqallihi, jadi tidak ada batasan minimalnya. Makanya tadi para ulama berselisih bagaimana kalau anaknya kembar, ya, anaknya kembar darah nifasnya, ya, sebagian, tapi yang kuat kalau misalkan setelah itu tidak keluar lagi darahnya, misalkan anaknya kembar 2, ya, jaraknya 1 menit atau 5 menit lah. Nah, awal mula haid yaitu anak pertama, awal mula nifas maka anak pertama, kemudian akhirnya ya anak kedua, ya. Kalau misalkan tidak ada keluar darah lagi, ya, maka sudah habis itu sholat. Tapi kalau misalkan keluar darah lagi walaupun anak kedua lahir keluar terus, maka ya sampai masa nifasnya habis. Nah, biasanya masa nifas itu 40 hari. Ya, sedikitnya tidak ada batasannya. Karena ada beberapa wanita yang cuma 10 hari, ada yang 5 hari. Ya, tergantung, itu semuanya kehendak Allah Azza wa Jal. Jadi Allah lebih berhak, ya, berapa hari wanita tersebut masa nifasnya. Tapi memang kebanyakannya memang 40 hari. Kemudian wanita yang nifas, ya, yang keluar darah sebelum melahirkan atau ketika melahirkan atau setelah melahirkan keluar darahnya, maka dia seperti wanita haid, ya. Maka tidak boleh tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan tawaf wada', wa yahrumu talaquha, dan haram mentalaknya, wa yalzamuha al-ghuslu idza tahurat, wa qada'us shaumi la qada'us shalah. Jadi wajib mengqada' puasanya dan tidak perlu mengqada' Bapak? Salatnya. Kemudian berkaitan tentang ahkamut tuhri, yang pembahasan tentang masa sucinya. Nah, masa suci wanita yang haid. Biasanya kalau wanita sudah haid itu kan ada tenggang, ya, antara satu haid dengan haid yang berikutnya, bulan depannya lagi kan ada waktunya itu yang keluar tidak darahnya. Nah, di situ dibahas juga para ulama, ya. Tidak ada batasan tertentu masa sucinya. Juga tidak ada batasan tertentu masa sedikitnya. Intinya darah. Kalau didapati darahnya ada, maka dia disebut haid. Kalau tidak ada berarti dia sudah suci, ya. Kalau misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid, kemudian dia suci, tanggal 15 haid lagi, keluar darahnya, maka dia disebut haid, ya. Kapanpun wanita mendapati darah hitam, kental, busuk, ya, maka itu disebut darah haid. Maka wanita tersebut tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan yang lainnya. Idza ra'atil mar'atul haidu al-qassata al-bayda'a faqad tahurat wa hiya syai'un kal khaytil abyad yadfa'uhu ar-rahimu 'inda inqita'id dami kullihi. Apabila seorang wanita yang haid dia melihat kayak benang putih, maka dia sudah Sudah suci. Kalau Bapak masih bingung, jangan heran, ya. Sudah pernah saya bilangin kan, Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad siapa, Bapak? Imam Ahmad beliau hafal 1 juta hadis, ya, plus sanadnya. Haddatsana fulan Imam Ahmad.
Imam Ahmad memahami haid ini bertahun-tahun Bapak, sampai 8 tahun baru paham tentang haid. Kalau misalkan jenengan masih bingung ya tidak apa-apa, nanti bertanya nanti ya. Nah, kalau awal mulanya wanita haid ditandai dengan apa? Keluar darah tadi ya, hitam tadi, busuk. Nah, kapan akhirnya? Akhirnya jika wanita tersebut melihat ada benang putih, ya, benang putih, maka dia tersebut sudah apa? Sudah suci, maka wajib mandi. Atau dengan cara lain, wanita yang haid kapan bisa mengetahui apakah dia sudah suci apa belum? Maka ambillah dia kain ya, kain atau tisu, kemudian dimasukkan kemana? Ke kemaluannya. Kalau misalkan ketika keluar itu tidak ada sama sekali darah dan kering, maka dia berarti sudah suci. Ketika sudah suci, boleh nggak kita berhubungan suami istri? Tidak boleh, suruh mandi dulu. Kalau puasa? Kalau puasa boleh Bapak. Ya, kalau puasa nggak perlu apa? Mandi, sama seperti junub. Ya kan ya? Bapak dulu ada yang pernah bertanya kan? Ada yang pernah bertanya. Nanti akan datang penjelasannya. Nah, ketika sudah suci, apa yang diwajibkan? Mandi. Mandinya seperti apa Bapak? Pertama nih ya, sunahnya gimana? Jadi di kepalanya diinikan. Kalau wanita haid perlu nggak dibuka kepangnya? Tak perlu, nggak apa-apa. Setelah itu apa? Semuanya kena kepala 3 kali, kanan kiri silahkan. Setelah itu kalau bisa dipijat-pijat, semuanya dikenakan ya. Yang lekuk-lekuk anggota tubuh itu harus kena air. Setelah itu berwudu. Nah, ketika sudah selesai berwudu, maka sudah selesai. Atau cara yang kedua apa? Masukkan aja. Intinya kalau misalkan kita lupa cara tadi, udah kita niat saja saya mau mandi besar. Udah kebiur semuanya, nggak pakai sabun, udah nggak apa-apa. Zaman dahulu sudah ada sabun belum Bapak? Belum ada. Nah, jadi belum ada sabun. Nah itu Bapak ya, bisa dipahamin ya. Nah yang terakhir tentang istihadah, pembahasan wanita yang istihadah. Istihadah itu apa sih Bapak? Istihadah sayalanu dami fi ghairi waqtihi min adna rahimi duna qa'rihi. Ya, darah yang keluar, yang mengalir bukan pada waktunya, dari bawahnya rahim, bukan apa dinding-dinding rahim. Kan rahim kan ada dindingnya. Nah, sel telur itu dari dindingnya. Kalau darah istihadah, darah biasa yang darah penyakit kata sebagian itu ya. Kalau darah itu darah sehat ya. Tapi kalau darah istihadah itu darah penyakit. Itu dia dari bawahnya keluar. Itu pengertiannya. Warnanya berbeda enggak Bapak? Warnanya juga berbeda. Kalau darah haid tadi hitam, kalau darah istihadah darah biasa. Raqiqun walaysa bisakhinin ghairu muntinin wa yatajammadu idza tahura idza zahara. Darah istihadah itu ya, istihadah ingat, wanita yang istihadah maka dia wajib sholat, dia tetap puasa, dia baca Quran, dia tetap apa Pak? Yang lainnya ya boleh tawaf wada. Cara ngetahuin darah istihadah itu raqiq, dia itu lembut kayak darah biasa. Walaysa bisakhinin ghairu muntinin, dia tidak busuk. Wa yatajammadu idza zahara, dia akan segera membeku ketika apa? Ketika udah keluar. Cepat sekali. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan tentang istihadah, tentang mustahadah ya. Damul istihadah la ya'khudhu hukma damil haidi. Darah istihadah tidak mengambil hukum darah haid. Jadi hukumnya berbeda. Wala yamna'u mimma yamna'u minhul haid. Darah istihadah tidak melarang atau mencegah seorang melakukan
sesuatu yang dilarang ketika haid. Jadi boleh puasa, boleh sholat, dan ini tidak ada kesepakatan. Jadi beda ya antara darah istihadah dengan darah haid. Kemudian la yalzamul mustahadata an tastanjiya li kulli shalatin. Jadi wanita yang istihadah keluar darahnya, dia nggak perlu membersihkan darahnya ketika setiap masing-masing sholat. Dia nggak perlu istihadah. Seorang wanita yang istihadah harus membersihkan. Kayak ibaratnya apa Bapak? Mohon maaf, cebok ya. Jadi nggak perlu. Jadi nggak perlu itu dibersihkan terus ya. Ayat sholat. Tapi kalau misalkan dibersihkan maka lebih bagus. Ya, darah istihadah ya. Apakah wanita yang terkena penyakit istihadah, darah yang keluar tadi, darah penyakit tadi, apakah dia perlu berwudu setiap kali sholat? Tidak perlu. Berarti apa Bapak? Darah istihadah itu ya darah seperti biasa, kayak seperti jerawat gitu loh. Ya. Kalau misalkan jam 12 jerawat keluar, kita belum batal, sholat asar jerawat masih keluar, apakah kita perlu wudu? Nggak perlu. Sama juga seperti istihadah. Seorang wanita lagi sakit keluar darahnya merah, bukan darah haid, bukan darah nifas. Ya, darah yang keluar dari kemaluan wanita cuma ada 3. Ingat ya, darah haid, darah nifas, sama darah penyakit. Bahasa Arabnya istihadah. Istihadah. Maka dia nggak perlu apa? Nggak perlu berwudu setiap kali ingin sholat. Yajibu tahaffudul mustahadati minad dam. Wanita yang istihadah harus menjaga dari darahnya. Ya, jangan sampai turun, jangan sampai berceceran, pokoknya harus dijaga. Mau pakai softtek, mau pakai pembalut, mau pakai kain. Kalau zaman dahulu apa Bapak? Pakai kain ya, zamannya Nabi Muhammad dulu pakai kain. Wanita-wanita diikat dengan kain. Kemudian la yajibu 'alal mustahadatil ghuslu li syai'in minas shalawat illa marratan wahidatan 'inda idbari haidha. Jadi wanita yang istihadah, yang lagi kena penyakit ya tadi, dia nggak perlu mandi ketika setiap mau sholat, ya kecuali ketika selesai darah haidnya. Biasanya kadang darah penyakit atau darah istihadah itu dia datangnya setelah darah haid. Misalkan kebiasaannya 7 hari dia haid. Nah, ketika sudah 7 hari darahnya yang hitam tadi udah berhenti. Kemudian disusul dengan apa? Dengan darah yang penyakit tadi. Kapan mandinya? Mandinya kalau sudah tadi darah yang hitam tadi udah habis, baru kita mandi. Baru habis itu apa? Wanita tadi mandi, baru habis itu sholat. Boleh tidak berhubungan suami istri dengan wanita yang mustahadah? Boleh. Boleh Bapak, karena darah istihadah itu bukan darah haid. Intinya Bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jal, darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Darah haid, darah yang kental, bau, hitam, busuk. Kemudian yang kedua darah nifas, darah yang seperti biasa ya. Kemudian darah yang ketiga darah istihadah, darah penyakit. Nah, hukum-hukum yang berkenaan tentang nifas sama seperti haid. Dihukumi seperti haid, tidak boleh sholat, tidak boleh tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berdiam diri di masjid. Ya, boleh tidak berlarut di masjid? Boleh jika darahnya aman. Kemudian tidak boleh berhubungan suami istri dengan cara masukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuannya, maka tidak boleh. Berbeda dengan darah mustahadah, wanita yang istihadah, maka boleh berhubungan suami istri, boleh sholat, boleh baca Al-Quran, boleh megang Al-Quran, boleh yang lainnya. Taib wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.